minta maaf. Mohon waktunya untuk mendengarkan dan perhatiannya dulu selama kita jalan. Kami tunggu 15 menit nanti Ibu cerita tentang apa itu museum dan cerita-cerita yang ada di museum ya. Kalau ada pertanyaan kasih. Nanti Ibu kasih waktu sesi untuk jalan-jalan sendiri ya. Foto-foto silakan. Suatu pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Misalnya di masa lalu banyak perang, akibat perangnya apa? Bila tidak tahu, jadi kedepannya kita tidak lagi ada perang. Ya, salah satunya sejarah realnya itu banyak sejarah-sejarah yang harus kita pelajari. Kenapa? Untuk tahu orang-orang di masa lalu apa aja yang tidak kita ulangi. Nah, dan kelihatan ya akibatnya apa buat kita itu kan ya. Batu itu adalah pesan, ya, pesan yang dituliskan oleh seorang raja yang dulu pernah menguasai Pulau Bangka, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Jadi rajanya yang pertama abad ke-7 tahun 600-an ya, yang lama. Jadi raja yang pertama itu mau pergi berperang, kerajaannya dalam keadaan kosong. Jadi kira-kira ada rumah kosong, tinggal sama pemiliknya. Kira-kira bakalan ada yang datang ke Bangka juga. Kejadian ya, kalau mutus orang langsung kejadian sama dengan kerajaan Sriwijaya itu juga. Jadi ini adalah batu prasasti yang berisikan pesan dari utusan Raja Sriwijaya yang pertama. Jadi orang takut kalau ada tiba-tiba mau jadi raja baru, mau jadi apa, Raja Sriwijaya yang baru gantian dia pada saat dia sedang berada. Jadi dia takut ditutup, dia berani melawan. Jadi itu prasasti Kota Kapur diketemukannya di Pulau Bangka. Jadi Kerajaan Sriwijaya sebenarnya berpusatnya di Palembang. Ya, jadi kita dulu Pulau Bangka merupakan bagian dari Sumatera Selatan sebelum jadi provinsi ya. Kita masih menjadi bagian dari Sumatera Selatan atau yang kita lebih kenal dengan Palembang. Jadi alasannya salah satunya adalah sejak zaman Kerajaan Sriwijaya kita sudah menjadi atau sudah tinggal
Tenggara gimana? Antara sama barat sistem negara. Jadi di Asia Tenggara nih, nah, Asia Tenggara ini disebut jalur timah Asia Tenggara atau sabuk timah. Sabuk timah ya. Di dalam perut banyak nggak? Ini yang kalau di Indonesia hanya ada di Bangka, Belitung sama Kepulauan Riau. Kalau zaman dulu Malaysia merupakan salah satu eksportir terbesar. Kalau sekarang mereka simpen dulu katanya aja. Kalau udah orang keluar mengikuti magma, tahu magma kan? Tahu nggak? Lahar gunung berapi, itu namanya magma ya. Di dalam perut bumi magma itu mengalir seperti sungai ya. Jadi ada kalanya mereka keluar sampai ke permukaan bumi mengalami pendinginan yang sampai akhirnya ada namanya batu gunung, ya kan? Batu gunung atau batu granit. Nah, bersama itu juga ada terdapat yang namanya mineral timah, emas, perak, ya kan? Nah, jadi kalau timah adanya di sini, jadi kalau nikel di sini, kalau gas di sini, kalau emas ada di bawah sini. Ya ada semenjak manusia. Sejak manusia mengenal peradaban. Kalau zaman dulu manusia primitif itu 3.000-an ya, namanya belum ada peradaban. Tapi sejak mereka mengenal peradaban, hidup masyarakat, berjual beli, mereka menggunakan sebagai salah satu alat barter, alat uang ya. Jadi kalau mau jajan segala macam, alat barternya adalah salah satu. Tapi narkotika zaman dulu apakah sudah di sekarang? Belum belum? Belum ya? Masa? Yang dulu lah ada mobil? Market itu yang dulu lah ada itu dia lebih besar. Yang dulu otomatis malah campur-campur. Peralatan dari besi itu besar. Jadi mereka masih menggunakan peralatan dari ada pertanyaan nggak? Salah satunya. Jadi orang zaman dulu tuh sangat-sangat kreatif, bikin benda-benda sendiri. Bikin ada di sebelah sana. Jadi orang-orang zaman dulu survival. Coba silakan bertahan hidup dengan cara menggunakan nampang prima aja seadanya. Sampai akhirnya mereka mulai menggunakan teknologi dari besi. Dengan besi adanya mereka bisa menghancurkan batu-batuan ya. Menambangnya langsung dalam skala besar. Yang tadinya skala kecil seperti itu tiba-tiba menjadi skala besar seperti itu. Nah, jadi itu tadi perbedaannya. Yang sampai sekarang semenjak tahun 1900-an mereka mulai yang namanya manusia bisa menciptakan mesin. Lalu mulai ada mobil, motor sampai sekarang. Kita sebut saat ini kira-kira kalau nggak ada mesinnya berapa? Nah, itu salah satu ya. Jadi ini adalah peralatan yang digunakan sekarang.
diatur oleh timahnya. Nah, yang ngatur siapa? Siapa Yang ngatur timah di Pulau Bangka dan Indonesia? PT dijelasin tadi. Timah. Jadi PT Timah, di mana adanya PT Timah? Pertama. Di Pangkal Pinang. Pinang. Transmart. Siapa yang ingat? Ada dekat depan Transmart. Ya? Tengok. Jadi kalau tadinya dapatnya pasir, tapi itu belum boleh dijual dalam bentuk pasir ya, hanya bisa dijual dalam bentuk logam nanti. Nonton dulu. Nah, itu kapalnya tuh itu. Ini kantor pusat yang di depan Transmart. PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama. Nah, jadi ini biji timah ya. Nanti biji timah dilebur. Nah, Ibu cut dikit-dikit ya, biar ada penjelasannya dikit. Jadi biji timah ini nanti ada kita namanya pabrik peleburannya di Mentok sama di Kundur. Jadi biji-biji ini yang dari tambang sama dari kapal-kapalnya nanti bentuknya sudah seperti ini yang kita sebut tadi pasir timah. Nah, nanti dilebur baru menjadi namanya balok. Peleburan. Untuk baloknya yang mendapatkan itu ya. logam timah Nah, ini berkualitas pencetakan tinggi, baloknya. maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai Yang tadinya crystallizer hitam berubah dan jadi perak, kan? electrolytic refining. Proses Semakin dia bersih, peleburan warnanya dilakukan semakin di perak. Mentok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung. Oke, jadi itu timahnya setelah dilebur tadi jadi cair seperti ini baru yang namanya dicetak atau die casting ya. Jadi kayak kalian kalau bikin agar-agar atau kue tinggal tuang, nah baru jadi nanti baloknya. Operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Nah, itu Mentok Tin, logam timahnya Kundur ini. Tin, Bangka Lowlit. Nah, jadi ini logam timah yang kalian lihat tadi ada di lemari depan ya, yang paling terakhir sebelum keluar ya. Nah, ini salah satunya. Jadi yang kita ekspor jual sampai ke luar negeri harus sudah dalam bentuk seperti ini. Timah yaitu pertama kali penghantar listrik. Jadi peralatan seperti televisi, AC, semua yang menggunakan listrik memerlukan timah. Kalau nggak ada timah, listriknya nggak ngalir, bisa nyala nggak? Nah, itu salah satu fungsi timah ya. Dan juga pernah lihat nggak kalau peralatan-peralatan ibu dokter dan bapak dokter itu peralatannya kayak dari perak, ya kan? Gunting, pisau, jarumnya juga tuh termasuk itu dari timah. Kenapa? Steril alias anti kuman, antibakteri, sehingga banyak juga digunakan dalam pengalengan, pembungkusan obat-obatan. Pernah lihat ya kalau kaplet obat itu bungkusannya warna perak ya? Nah, itu campurannya dari timah biar tadi fungsinya steril, aman, jadi lebih awet. Sedangkan untuk makanan dan minuman seperti minuman cincau kaleng, sprite kaleng, nah itu kalengnya terbuat dari campuran timah. Biar makanan dan minumannya lebih awet atau tahan lama ya, tidak mengalami proses pembusukan terlalu cepat.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.